Orang ingin diterima sholatnya, jangan pelit, berkorbanlah. Makanya jangan ngambil yang susah-susah. Kalau nggak bisa, ya sudah yang biasa aja. Allahu Akbar. Mau bareng mau enggak, yang penting ketika saya mengatakan Allah itu saya niat sholat subuh 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Udah selesai. Contoh ya, sholat duha panjenengan apal enggak doanya? Allahumma inna duha'uka wal baha'uka. Itu bukan Quran, bukan hadis, itu karya ulama. Bagus. Amalkan. Tapi tolonglah doa-doa yang maksurat yang diajarkan oleh Quran dan hadis juga kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadha asy-syahra min syahri dzil hijjah alladzi farada 'alaina bil udhiyah wa ala alihi as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan selalu dilimpahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa merasakan rizki, kenikmatan, kesehatan kalau kita pandai bersyukur. Karena sesungguhnya setiap saat kita dilimpahi oleh Allah dengan berbagai macam anugerahnya. Seperti ayat yang paling pendek, surah yang paling pendek di dalam Al-Quran yang kita baca tadi. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah menganugerahkan kepadamu, munya ini Nabi Muhammad, Al-Kautsar. Para ahli tafsir menerjemahkannya Al-Kautsar itu sebuah telaga, bengawan yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaatnya besok bagi umat-umat yang dikehendaki dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetapi ayat ini Al-Kautsar itu ditafsiri juga dengan nikmat yang banyak. Maka kalau kita membaca terjemahan artinya sesungguhnya, a'toina, kami memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Jadi kita itu tidak bisa hidup dengan bahagia, tidak bisa hidup dengan normal, tidak bisa hidup dengan senang, dengan indah, dengan damai kalau kita tidak diberikan nikmat oleh Allah. Makanya nikmatnya itu bukan hanya permainan, pakai kalimatnya Al-Kautsar. Al-Kautsar itu lebih dari kasirah. Kalau kasirah itu banyak, kasir banyak. Kalau Kautsar melimpah ruah. Sampai hal-hal yang terkecil saja kita napas setiap hari. Kita bisa bergerak seperti ini, kita bisa berpikir. Bagi orang-orang yang beriman, nikmat yang kita rasakan sangat melimpah. Maka sangat tidak pantas kalau kita hidup ini banyak mengeluh, banyak mudoroso, banyak mengadu, terlalu banyak berpikir berat kalau hidup ini menurut kita susah. Cirinya orang-orang yang mengatakan bahwa hidup ini susah, itu adalah orang yang tidak pandai bersyukur. Makanya ayat ini bahasanya dengan kautsar, nikmat yang melimpah, nikmat yang banyak. Makanya mari kita di awal pengajian ini selalu mengingatkan untuk bersyukur. Sampai pentingnya saling mengingatkan untuk bersyukur itu Allah mengulanginya berkali-kali dalam surah Ar-Rahman. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saudara-saudaraku sekalian, bentuk syukur kita kalau membaca tafsiran ayat ini minimal 2. Minimal itu. Cara bersyukur itu banyak. Tapi dalam ayat ini minimal 2. 1, fasholli li rabbika. Fasholli, maka kalau kau menyadari bahwa nikmat Allah itu sangat banyak, fasholli, salatlah.
Salat itu bentuk manusia yang bersyukur. Tidak perlu kita itu kalau dapat nikmat banyak ekspresi alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Ya tidak salah. Tidak salah. Itu kan ekspresi. Tetapi apa gunanya kalau banyak mengucapkan alhamdulillah, hatinya tidak bersyukur, masih kurang dan kurang terus. Contoh kalimat orang yang ekspresif alhamdulillah. Alhamdulillah sampean iso ketemu rene, iso dolan rene, bisa silaturahmi ke sini. Sudah 3 tahun kita nggak bertemu ya. Sekarang sudah jadi orang Jogja. Alhamdulillah. Saya terima kasih sekali. Apalagi nek sampean rene nggawa bakpia. Nah, itu. Apalagi kalau kesininya itu bawa oleh-oleh. Alhamdulillah tapi ngarep-ngarep. Nah itu belum bersyukur. Jadi hanya ekspresi bersyukur, sesungguhnya ada yang kurang menurut dia. Banyak orang yang mengucap alhamdulillah tapi sesungguhnya dia tidak bersyukur. Yang terpenting adalah perbuatan kita yang menunjukkan bahwa kita bersyukur. Salah satu perbuatan kita yang menunjukkan kita bersyukur adalah fasolli li rabbika, salat dan terus kerjakan salat. Itu bentuk orang yang bersyukur. Li rabbika. Nah yang kedua, wanhar. Nah ini mendekati Idul Adha, salah satu bentuk syukur kita khusus bagi orang yang mampu, hampir diwajibkan. Dalam mazhab Imam Ahmad hukumnya wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak sampai wajib, hanya sunnah muakkadah saja. Apa itu? Wanhar, berkurban. Maka jangan pelit-pelit. Bagi orang yang sholat terus, doa terus, bagus, rajin terus gitu. Tapi wayai kurban, uangnya banyak tidak mau kurban. Ini orang yang syukur tapi syukurnya masih 50%. Ya, ada syukur secara vertikal kepada Allah. Kepada Allah kita bersyukur, sholat, berdoa dan lain sebagainya. Untuk terima kasih kita kepada Allah. Tetapi syukur itu juga harus kepada sesama manusia. Tidak lengkap syukur itu hanya kepada Allah. Kepada manusia kita tidak punya kepedulian. Maka Nabi pernah mengatakan, inna ashkaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala ashkuruhum linnas. Kalau kita baca hadis ini maka kita akan merasa dicambuk. Inna ashkaron nasi lillahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah adalah ashkuruhum linnas, orang yang mau berbagi kepada sesama manusia. Ada lagi yang memaknainya yang paling banyak berterima kasih kepada sesama manusia. Makanya kenapa di dalam Islam ada syariat kurban. Ya kalau tidak mampu ibadah yang lain tidak apa-apa. Contohnya di bulan Dzulhijjah ini ada syariatus siyam, sunnah untuk berpuasa. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, hari apa puasa di bulan Dzulhijjah ini? Saya bilang, di bulan Dzulhijjah ini orang dianjurkan untuk berpuasa, silahkan sehari-harinya di bulan Dzulhijjah. Tidak hanya tertentu tanggal 1 sampai tanggal 9 saja. Karena bulan Dzulhijjah masuk dalam bulan haram, panjenengan mampunya tanggal berapa silahkan
Yang penting tidak pada 4 hari. Karena selama bulan Dzulhijjah ini ada 4 hari yang haram kita untuk berpuasa. Haram. Haram itu dilarang, tidak boleh. Tanggal berapa itu? Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tanggal 10 namanya hari Dzulhijjah, hari lebaran Idul Adha. Tanggal 11, 12, 13 ini namanya hari tasyrik. Di 4 hari inilah kita diharamkan untuk puasa, tetapi diganti ibadah yang lebih utama dari puasa, namanya penyembelihan hewan kurban. Ayo, yang punya uang jangan eman-eman. Insya Allah dikembalikan oleh Allah. Gak percaya silahkan. Ada teman saya yang setiap tahun itu kurbannya sapi, satu keluarga. Ada teman saya yang setiap tahun pasti kurbannya kambing. Ada lagi teman saya yang punya cita-cita pokoknya setiap tahun itu saya harus korban 1 porsi, mau sapi mau kambing yang penting 1, bukan 1 sapinya tapi 1 porsi, berarti dia urunan sama yang lain 7. Nanti yang tahun ini atas nama bapaknya, besok atas nama ibunya, besok atas nama anak yang pertama, anak yang kedua, yang penting setiap tahun saya kurban, macam-macam. Ayo kita juga harus punya semangat seperti itu supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir urusan uang, urusan dana, urusan rezeki, oleh Allah pasti dikembalikan. Yang penting kita yakin. Wong musim bunga mahal saja kita berani beli bunga gelombang cinta dulu yang harganya berapa? 1 juta, ada yang 3 juta. Musim sepeda ada yang berani beli sepeda harganya 10 juta. Bahkan ada yang 60 juta. Lo musim korban malah belinya tusuk sate sama kipas. Belum iuran korban sudah beli tusuk sate. Lo beli areng bareng nggo ngopo? Nggo nyate. Padahal lu rung genah ento. Coba mari kita semangat berkurban ini dilaksanakan. Ya kalau tidak mampu 2 tahun sekali, tidak mampu 3 tahun sekali. Yang penting jangan sampai seumur hidup kita gak pernah kurban. Sampai-sampai Nabi mengatakan gini, man kana lahu sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Saking pentingnya berkurban ini. Barang siapa yang punya kelebihan rizki di waktu berkurban, falam yudhi, tapi dia tidak ikut berkurban, udahlah jangan deket-deket tempat sholat saya. Kata Nabi itu, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat saya lah. Itu bahasa konotasi. Nabi hanya ingin menggambarkan begitu pentingnya gitu. Hidup jangan pelit, harus dermawan. Tentu dermawan ini sesuai dengan kemampuan. Fala yaqrabanna musallana, kalimat jangan mendekati sholat saya, karena perintah sholat digandengkan dengan kurban. Hampir sama ketika Allah perintah sholat, hampir dipastikan digandengkan dengan perintah zakat. Fasolli li rabbika wanhar. Ada lagi di dalam surat yang lain, aqimis sholah wa atuz zakah. Kerjakan sholat kemudian bayar zakat. Orang sholat toh nggak lengkap kalau nggak mau zakat. Atau orang zakat toh tapi tidak sholat. Begitu juga kurban. Orang ingin diterima sholatnya, jangan pelit, berkurbanlah kalau mampu. Tidak mampu jangan dipaksakan. Agama ini tidak mempersulit. Makanya
Hadis yang ingin kita bahas adalah ini, hadis pendek. Rawahul Bukhari, inna dina yusrun wala yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Amalkan agama ini sesuai dengan kemampuan. Kalau ada yang susah-susah, tinggalkan. Agama ini tidak menghendaki yang susah-susah, tetapi menghendaki yang senang-senang dan yang mudah-mudah. Jadi panjenengan kalau ngaji sama ustadz siapapun ada yang susah untuk diamalkan, enggak usah diamalkan. Agama tidak menghendaki yang sulit, tetapi yang dikehendaki oleh agama itu yang mudah untuk dikerjakan. Saya sering ngasih contoh. Pembahasan kita ini ya, kalau kurban sudah sering dibahas. Saya kasih contoh nih. Dalam bab sholat, pernah lihat nggak orang yang takbiratul ihram nggak jadi-jadi? Allahu Akbar. Sing mikir meneh urung dadi baleni meneh. Allahu Akbar sampai berkali-kali. Kenapa bisa terjadi itu? Karena dia menggunakan teori bahwa niat itu harus bareng dengan perbuatan. Perbuatannya kan ngangkat tangan. Niatnya dalam hati. Saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Ucapannya Allah, Allahu Akbar. Perbuatannya angkat tangan. Berarti 3 ini harus bareng. Antara niat saya niat sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala, ucapannya Allahu Akbar, gerakannya tangan Allahu Akbar. Coba aja jenengan praktekkan. Kangelan. Itu ada teori dalam mazhab Imam Syafi'i yang menggunakan teori an-niyatu muqtarinan bil arkan, bahwa niat itu harus bareng dengan perbuatan. Dicekali tenan mazhab Imam Syafi'i ini, susah kita mengamalkannya. Susah. Makanya jangan ngambil yang susah-susah. Kalau nggak bisa, ya sudah yang biasa aja. Allahu Akbar. Mau bareng mau enggak, yang penting ketika saya mengatakan Allah itu saya niat sholat subuh 2 rakaat fardu karena Allah Ta'ala. Udah selesai. Yang mudah-mudah saja. Kalau panjenengan menggunakan mazhab Imam Syafi'i, contohnya lagi dalam sholat Jumat, saya nggak yakin Jumatan di Masjid Baitur Rahman ini sah. Saya tidak yakin. Karena kalau baca fikih Imam Syafi'i tentang sholat Jumat, minimal sahnya sholat Jumat itu kalau yang Jumatan 40 orang ahli Jumat. 40 orang mukim itu bukan pendatang, ahli Jumat. Ahli Jumat itu dia sudah balik, berakal, dan tahu syarat rukunnya sholat Jumat. Jadi anak kecil nggak dihitung, pendatang nggak dihitung. Nanti kalau mau Jumatan dihitung sudah ada 40 dah. Nah, setelah dihitung 40, yang 40 ini ditanya, kamu tahu nggak rukun sholat Jumat apa saja? Orang mudeng keluar. Jangan dihitung. Kamu tahu nggak syarat rukun sholat Jumat? Orang hafal keluar. Dari wong 5 wis ora usah sholat Jumat. Sholat duhur wae. Sholat Jumat ora sah. Itu teori mazhab Imam Syafi'i. Kalau kita lakukan betul-betul, minimal 40 ahli Jumat dan mukim yang bukan orang sini nggak dihitung. Misal ada orang yang lewat ikut sholat Jumat, nggak dihitung. Makanya saking kenceng menggunakan mazhab Imam Syafi'i tentang sholat Jumat, di tempat saya di Banten
Itu kalau habis sholat Jumat, sholat duhur lagi Pak. Setiap Jumat. Saya baru tahu jawabannya. Sejak kecil saya kenapa kok di sini sholat Jumat terus sholat duhur lagi. Ternyata memang syarat-syarat Jumatan dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Efeknya kalau dipegang betul-betul susah kita hidup ini. Sholat Jumat udah tambah sholat duhur lagi. Makanya kenapa Nabi sedari dulu pernah mengatakan gini, wala yusadad-din ahadun illa ghalabahu. Tidaklah kita mempersulit dalam agama ini kecuali kita akan kesusahan sendiri. Wong gawe susah dhewe kok. Betul-betul terjadi sampai sekarang. Di masjid tempat saya habis sholat Jumat khutbah. Sebelum ya khutbah dulu. Khutbahnya udah pakai bahasa Arab. Karena nggak ada zaman Nabi khutbah pakai bahasa Indonesia. Fikihnya nggak ada khutbah pakai bahasa Indonesia, khutbahnya pakai bahasa Arab. Setelah khutbah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat masih wiridan. Wiridannya panjang lagi, masih ditambah wiridan ala Abu Nawas. Panjenengan juga sering baca wiridan itu ya. Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi wahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzambil 'azimi. Itu bukan wiridannya Nabi itu bukan wiridannya para sahabat, itu wiridannya karya Abu Nawas zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi dulu itu ada orang ulama cerdas, lucu, namanya Abu Nawas. Ini sedikit cerita supaya kita paham mana yang dari Quran, mana yang dari hadis, mana yang itu karya ulama. Banyak karya ulama kita amalkan, enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita banyak mengamalkan karya ulama, karya Nabi tidak kita amalkan. Salah itu. Saya enggak melarang jangan baca ilahi las, monggo silahkan. Tapi kadang-kadang kita berdoa saja. Berdoa banyak sekali karya ulama, karya Nabi, hadis Nabi, bahkan doa Quran enggak kita baca. Ada orang yang baca doa macam-macam. Contoh ya, sholat duha panjenengan hafal enggak doanya? Allahumma inna duhauka wal bahauka. Itu bukan Quran, bukan hadis, itu karya ulama. Bagus-bagus, amalkan. Tapi tolonglah doa-doa yang maksurat yang diajarkan oleh Quran dan hadis juga kita baca. Rabbana dzalamna anfusana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Hadisnya Rabbana la tuzigh qulubana, masukkan semua itu. Termasuk kalau wiridan, ini kadang-kadang kita baca wiridan karya ulama, wiridan Rasulullah tidak kita baca. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu wiridannya Nabi. Ilahi lastulil firdausi ahla. Itu banyak diamalkan di masjid-masjid. Itu karya Abu Nawas, ulama cerdas. Saking cerdasnya pada masa Harun ar-Rasyid, Abu Nawas itu bisa mematahkan logikanya orang ateis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang ateis itu pernah tanya kepada Raja Harun ar-Rasyid, wahai Raja, saya tidak mudeng logikanya orang Islam. Apa itu? Kata Harun ar-Rasyid, bagaimana logikanya orang Islam itu? Bahwa segala sesuatu yang ada pasti diciptakan. Penciptanya adalah Allah. Sekarang saya tanya, Allah itu ada enggak? Allah itu ada tidak? Panjenengan bisa jawab enggak? Allah itu ada? Ada. Terus siapa yang menciptakan Allah? Katanya sesuatu yang ada harus ada penciptanya. Ya. Siapa yang menciptakan Allah? Harun ar-Rasyid bingung. Raja ini biasanya orang pakai pinter, yang pinter-pinter itu ulama. Yang kedua, di surga itu katanya logikanya orang Islam, kata orang ateis itu, makan, minum terus, tapi tidak pernah BAB, tidak ada toilet. Jadi siap-siap ibu-ibu kalau mau ke toilet, sebab di surga nggak ada toilet nanti.
Tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Padahal makan terus, minum terus. Logikanya gimana itu? Padahal sekarang kita kalau makan pasti buang air besar, minum buang air kecil. Yang ketiga, setan itu terbuat dari apa? Terbuat dari api. Besok disiksa di neraka. Neraka itu apa? Api. Masa api kok disiksa pakai api? Ya namanya jeruk, minum jeruk itu. Bagaimana setan bisa merasa kesakitan? Wong dia itu api, disiksanya dengan api. Harun ar-Rasyid bingung nih. Akhirnya dipanggillah ulama yang cerdas. Namanya Abu Nawas. Abu Nawas, saya nggak bisa jawab ini. Tolong dijawab. Ulama cerdas ini langsung jawab. Bagaimana Anda bisa memahami bahwa angka 3 itu terbuat dari angka 2 dan 1. 2 tambah 1, 3. Angka 4 itu terbuat dari angka 2 dan angka 2. 2 tambah 2, 2. Atau angka 1 dan angka 3. 1 tambah 3, 4. Tapi terbentuk dari angka berapa 1 itu? Kan nggak ada. 1 itu berdiri sendiri. Begitu juga kita memahami bahwa Allah itu Maha Pencipta yang tidak diciptakan oleh yang menciptakan. Segala sesuatu yang ada itu diciptakan oleh Allah, tetapi tidak ada yang menciptakan Allah. Logika yang pertama. Yang kedua, makan minum tetapi tidak BAB, tidak BAK. Anda bisa memahami logika ini ketika kita bayi di dalam perut ibu kita, kita makan terus tetapi tidak pernah buang air, tidak pernah buang angin, dan tidak pernah buang air besar. Itu bisa hidup. Jajal kalau bayi itu buang air besar, buang air kecil, penuh itu rahimnya ibu. Logika yang kedua. Logika yang ketiga, kata Abu Nawas, orang tersebut langsung dikampleng itu sama Abu Nawas. Wah, kesakitan. Loh kok saya dipukul? Enggak, ini cuma mencoba saja. Pipi sampean kan kulit, tangan saya juga kulit. Ternyata sampean merasa sakit, kulit ketemu kulit. Begitu juga ketika setan disiksa di neraka, api disiksa dengan api, tetap akan merasakan kesakitan. Tapi jangan dipraktekkan Pak ya. Ojo ngampleng. Indonesia pernah punya loh Abu Nawas versi Indonesia. Sekarang sudah almarhum. Namanya Mbah Gus Dur. Mbah Gus Dur itu cerdas sekali. Beliau pinter. Saking pinternya, suatu saat ketika beliau di pesawat dengan tokoh Katolik namanya Romo Mangun. Di pesawat yang high class itu Romo Mangun pesen makannya sama daging yang paling enak, yaitu daging babi. Ketika makan, Gus Dur ditawari jajarnya. Gus, makan Gus. Kata Gus Dur, gimana Romo ini? Orang Islam itu nggak makan daging babi. Daging babi itu kan haram bagi orang Islam, Romo. Terus diejek sama Romo Mangun. Gimana orang Islam ini? Daging babi kok diharamkan? Jenengan harus tahu Gus, daging babi itu daging yang paling enak di dunia. Diam saja Gus Dur ini. Ketika pesawat sudah berhenti, Gus Dur itu dijemput oleh istrinya, Bu Sinta. Masih muda saat itu. Wah, ya, alhamdulillah. Wah, terus berpelukan, alhamdulillah. Terus ngelirik sama Romo Mangun ini. Romo mana istrinya, kok nggak ada yang jemput? Kata Romo Mangun itu, Gus ini gimana toh? Orang Katolik itu ya Romonya nggak punya istri. Waduh, gimana orang Katolik ini? Justru ini adalah daging yang paling nikmat sedunia. Satu sama. Romo gari kelesam asem aku kalah meneh iki. Abu Nawasnya versi Indonesia. Nah, setelah itu qomat lagi. Setelah sholat Jumat, wiridannya panjang, qomat sholat duhur.
Jadi kalau habis sholat Jumat, sholat duhur lagi terjadi di beberapa masjid di Provinsi Banten. Dan itu menyusahkan. Maka saya berpesan dalam beragama, ambil yang mudah-mudah saja. Jangan yang susah-susah. Inilah pentingnya kita ngaji. Ada sebagian saudara-saudara kita yang senang sekali katanya mendekatkan diri kepada Allah, bersolawat sampai tengah malam, sampai jam 3 malam, di mana gitu, terus pulang sudah ngantuk, saat kerja tidak maksimal. Enggak ada kayak gitu itu dalam Islam. Bukan tidak boleh bersolawat, garis bawahi, bukan tidak boleh bersolawat. Bersolawat silahkan diamalkan. Bahkan ketika sekarang dimanapun sedang ngobrol pun kita boleh Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad. Silahkan sebanyak-banyaklah. Lah kalau sholawat ini termasuk ibadah yang fleksibel kapanpun dan dimanapun sebanyaknya, ngapain kita sholawat ke sana-sana yang menghabiskan energi, pikiran, tenaga, biaya? Ngapain? Mempersulit diri sendiri demi agama yang sebenarnya agama tidak mengajarkan kita untuk mempersulit diri. Itu pesan Nabi. Agama itu mudah, jangan membuat kita susah sendiri. Kalau kita membuat susah sendiri, maka agama itulah yang akan menyusahkan kita, yang akan mengalahkan kita. Itu pesannya. Kalau saya kasih contoh, banyak sekali contohnya. Itu sholat Jumat, takbiratul ihram. Masih ada lagi ya. Ini yang jenengan mungkin berangkat haji umroh besok. Ini sangat penting sekali, makanya penting ngaji. Hadis arba'in itu ada jelas. Apa arba'in itu, Pak Ustadz? Arba'in itu sholat 40 rakaat, tidak boleh putus, harus jamaah mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Itu 40 kali ada hadisnya. Sehingga orang haji dan umroh ke Madinah yang dikejar apa? Salah satunya arba'in. Bisa sholat 40 kali. 40 kali itu berapa hari? 8 hari. 8 hari. Maka kalau panjenengan umrohnya pengen arba'in, saya minta maaf ya, agak kecapean terus flu. Kalau ingin arba'in 40 kali, ambil umroh yang di Madinahnya 40 kali sholat atau 8 hari minimal itu. Jangan telat. Tidak boleh tidak menemukan takbiratul ihramnya imam. Jadi ketika imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita mendengarnya. Kalau imam sudah Allahu Akbar, kita masih di hotel, itu batal. Tapi perlu kita ketahui bahwa itu tidak wajib. Hadisnya saja cuma anjuran. Tidak diamalkan pun ketika kita haji tidak masalah. Tapi di sebagian masyarakat kita dianggap seperti arba'in itu bagian dari haji. Orang kok tidak arba'in, tidak sampai 40 kali, hajinya tidak sah. Bahaya itu. Padahal ada orang yang ke Madinah dulu. Coba bayangkan panjenengan 8 hari sholat tidak putus-putus. Takbiratul ihramnya imam selalu di Masjid Nabawi. Padahal saat haji orang umpel-umpelan. Jenengan sudah dapat 39 sholat, kurang siji. Pas adzan sebentar lagi komat, jenengan diare, piye jajan? Wis ning kamar mandine suwe, pas par komat. Masjid Nabawi komat, Allahu Akbar, jenengan masih di WC, piye jajan? Waduh, arba'inku batal. Itulah makanya mempersusah diri dalam agama, tidak perlu. Andaikan itu terjadi pada panjenengan akan kecewa. Ya Allah, aku sudah jauh-jauh dari Indonesia, pengen haji, arba'inku batal. Padahal nggak bisa diulangi lagi. Di sana cuma paling itu 15 hari. Mau arba'in lagi misal sudah susah. Maka tidak usah memaksakan diri. Arba'in itu bukan bagian dari haji, bukan bagian dari kewajiban haji. Haji itu mulainya nanti. Ini orang yang berangkat haji kan sudah lebih dari 20 hari yang awal-awal itu. Hajinya belum, Pak. Nanti mulai besok ini, mulai Arafah.
Arafahnya kalau di Arab itu hari Selasa. Makanya Idul Adha-nya besok beda lagi antara Muhammadiyah dan NU. Muhammadiyah sholatnya hari Rabu, tapi kalau pemerintah hari Kamis. Panjenengan mau milih yang mana silakan. Sholat dua-duanya yo silakan yang gelem, tapi tidak dianjurkan. Pilih salah satu mana yang diyakini. Mulai disebut dengan haji itu al-hajju Arafah, mulai wukuf di padang Arafah. Ya selama ini jamaah haji di sana cuma ya sholat, ibadah, baca Quran, arba'in salah satu bentuk dari anjuran di dalam hadis Nabi. Hadisnya juga ada yang menganggap sahih, ada yang menganggap dhaif. Tapi itu untuk fadhailul amal diamalkan silahkan, tapi jangan dipaksakan, jangan mempersulit diri kita. Itu di dalam bab haji. Masih ada lagi Pak, nanti kalau panjenengan haji umroh di sana. Ada orang yang lomba umrohnya banyak-banyakan. Sudah umroh sekali berangkat lagi, bahkan ada yang kuat itu umrohnya sehari 2 kali. Umroh lagi. Sampean wis piro? Aku wis 17. Aku wis 21. Saya seumroh lagi. Lomba akeh-akehan umroh. Itu tidak dianjurkan. Rasulullah umroh berapa kali? Haji saja Rasulullah tidak berkali-kali. Umroh saja cuma berapa? Baca panjenengan nanti. Kalau tidak salah Nabi itu hanya umroh 3 kali. Coba kalau beribadah itu yang hati senang, hati bahagia. Bukan hanya haji ya. Umroh kalau sudah capek ya sudah sholat di hotel saja. Tidak bisa ke masjid jangan dipaksakan. Itu sudah tanah haram. Tanah haram pahalanya sama walaupun sholat di hotel karena mungkin kecapean. Sudah umroh wajib. Mau umroh lagi capek jangan dipaksakan. Hidup ini harus dibuat happy, dibuat senang. Sholat juga begitu sama. Ada orang yang ingin dongane mandi, sholat malam semalam dari jam 12 buat tidur wiridan sholat wae subuh ngantuk. Aku rata ning masjid buka sholat ning omah wae wis ngantuk iki. Bar subuh bar sholat meh tidur. Salah besar itu. Kalau panjenengan sholat malam silahkan, itu dianjurkan. Tapi yang kira-kira hati senang, tidak membahayakan badan. Tidur dulu bar isya, bangun jam 3:30. Sholatnya nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat. 2 rakaat sudah terlatih, tambah 4 rakaat. Yang nikmat, yang tidak mengganggu aktivitas. Sekali lagi, agama itu mudah, jangan dipersulit dan jangan mempersusah diri sendiri. Ad-dinu yusrun. Ada orang yang baca sholawat mujahadah lijalbir rizki, untuk menarik rizki. Pernah lihat? Gak perlu melu-melu kayak gitu. Apakah kemudian panjenengan ketika mujahadah baca sholawat nanti rizkinya lancar? Saya justru khawatir ketika rizki panjenengan lancar karena ngamalkan sholawat. Nanti panjenengan menganggap rizki itu dengan sholawat dan dari sholawat, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya khawatirnya begitu. Termasuk khawatir saya ketika panjenengan dengar pengajian ustadz sholat duha untuk menarik rizki. Nanti panjenengan sholat duhanya karena ingin menarik rizki, bukan ingin masuk surga. Kalau ingin rizkinya lancar ya bekerja. Kalau duha, sholat sunnah duha itu berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah, diperlancar rizkinya. Tapi kalau orang duha terus, dungo terus, orang gelem kerja, lewat ngendi rizkinya lancar. Usaha itu harus seimbang. Usaha batiniah, usaha lahiriah, bekerja. Bukan hanya kemudian kita menjadikan amal ibadah untuk kepentingan duniawi. Intinya itu,
Jangan melakukan amal ibadah untuk kepentingan duniawi. Amal ibadah kita kerjakan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk sanggup kita besok di akhirat kelak. Mudah-mudahan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, saya persilahkan.